Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 TPB 34 akan menjelaskan program yang kami buat yang berjudul Program Pemesanan Perangkat-Perangkat Komputer menggunakan bahasa C++. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Susi Dahlia Butar-Butar dengan NIM 121190161 dan teman saya Yogi Nicholas Pasaribu dengan NIM 121190157 dan Jessica Putri Lumbantoruan dengan NIM 121190156. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Yogi. Di baris pertama ini ada include ice cream. Ice cream itu merupakan panjangan dari input output stream. Fungsi dari include ice cream ini merupakan fungsi utama yang ada di Dev C++. Karena jika tidak menggunakan include ice cream ini, fungsi yang ada di Dev C++ tidak akan berfungsi. Lanjut ke baris kedua ada include string.h. Berguna untuk agar kita bisa memasukkan fungsi string di kondisi yang akan kita buat nanti. Lanjut ke baris ketiga ada include conio.h. Agar kita bisa masukkan fungsi sistem TLS. Di baris keempat, fungsinya untuk kita bisa menggunakan sintaks sistem yang ada di sini. Lanjut ke baris ke-6 ada using namespace std. Fungsinya untuk memudahkan kita membuat suatu program. Lanjut ke baris ke-8 dan 9 merupakan tipe data dari konstanta. Konstanta merupakan tipe data yang tidak bisa diubah nilainya. Dan di baris ke-9 ini ada const int discount. Dan discount ini merupakan nama pengenal atau variabel. Dan kami beri nilai 300.000 pada variabel discount dan diakhiri dengan tanda titik koma. Lanjut ke baris 11 ada int main. Int main merupakan fungsi utama dalam kondisi Dev C++. Untuk memulai suatu program dan diawali dengan tanda buka kurung perawa. Lanjut ke baris 12. Baris 12 ini ada char. Char ini adalah variabel. Variabel char ini hanya variabel yang hanya bisa memasukkan satu karakter saja. Jadi hanya bisa menggunakan satu huruf seperti A, B, C, dan D. Dan kami beri variabel nama. Agar bisa masukkan lebih banyak karakter, maka kami gabung dengan array. Arraynya kami beri nilai 50. Agar bisa masukkan 50 karakter. Begitu juga dengan jenis yang sini. Dan diakhiri dengan tanda titik koma. Lanjut ke baris 13 ada int. Int atau integer. Integer adalah tipe data yang hanya bisa ditentukan oleh bilangan bulat. Kami memberikan variabel jumlah, perangkat, dan lain-lainnya. Lanjut ke baris 14. Baris 14 ini adalah bool. Bool ini hanya bisa memiliki nilai false dan true saja. Maka kami berikan variabel saldo dan diakhiri dengan tanda titik koma. Lanjut ke baris 16. Baris 16 ini ada do dengan buka kurung perawa. Dan di baris 17 ini ada sistem buka kurung CLS atau clear screen. Dan diakhiri dengan tanda titik 2. Titik koma. Di fungsi dari CLS ini adalah untuk membersihkan program atau layar yang akan kita ulang. Lanjut ke baris ke-18 dan seterusnya ada cout. Cout ini maksudnya kita dapat memasukkan tulisan yang akan ditampilkan di program kita. Kemudian di sini diberi tanda kurang dari. Kurang darinya 2 kali dan ada end line. End line ini berguna untuk memberikan enter pada sebuah program dan selalu diawali dengan titik koma. Lanjut ke baris 20 ada cout kurang dari petik 2, masukkan nama Anda. Agar bisa masukkan nama, maka perintah cin diperlukan di sini. Lanjut ke baris 22 sampai 28, ini berapa cout daftar pilihan barang yang akan dipilih. Lanjut ke baris 30 dan 31. Baris 31 ini merupakan tulisan yang akan kita tampilkan kepada program yang akan kita jalankan nanti. Di sini kita dapat menginputkan pilihan barang dan akan masuk di variabel perangkat. Lanjut ke baris 33, baris 33 ini ada percabangan, dan di baris 34 ini ada switch buka kurung perangkat. Switch ini merupakan sintaks switch yang selalu diawali dengan switch dengan diikuti variabel perangkat. Kemudian diikuti dengan tanda kurung perawa buka. Dan dengan kondisinya diawali dengan P1.2. Dan fungsi titik 2 ini sebagai
untuk memulai sebuah kondisi. Dan di baris ke-36 ada strcpy. Fungsi dari strcpy ini adalah untuk mengcopy bagian yang ada di sini ke dalam program kita. Dan di sini juga terdapat sebuah break. Break ini berfungsi untuk memberikan sebuah kondisi. Di sini juga terdapat variabel i sama dengan 1. Variabel i ini berfungsi untuk memberikan harga atau nilai pada sebuah perangkat yang akan kita kopikan ini. Dan di sini mengapa tidak ada variabel i? Karena di awal di bagian integer tadi sudah dibikin i sama dengan 0. Jadi dari awal jadi di bagian awal ini i sama dengan 0 sampai seterusnya. Lanjut di baris ke-54 ada default. Default ini jika kita memasukkan pilihan selain dari yang 5 ini, misalnya kita masukkan pilihan yang 6, maka akan muncul tulisan seperti pilihan perangkat yang Anda pilih tidak tersedia. Maka jika muncul tulisan seperti ini, dia akan kembali bertanya dari silakan masukkan pilihan perangkat Anda. Selanjutnya, cout Anda memilih. Maksudnya Anda memilih akan muncul jenis yang dipilih sesuai dengan yang telah diinput. Kemudian ini adalah menu enter. Kemudian cout jumlah perangkat yang dibeli. Jumlahnya adalah sesuai dengan yang telah diinput. Kemudian baris ini merupakan proses perhitungan, yaitu perangkat sama dengan jumlah dikali harga. Variabel i merupakan variabel yang digunakan untuk menyesuaikan case di atas. Selanjutnya, dari baris ini merupakan daftar cout. Di sini ada computer store untuk menghias program yang akan dijalankan. Selanjutnya, nama pemesan. T berguna untuk memberikan tab pada program. Namanya sesuai dengan nama yang telah diinput. Jenis sesuai jenis yang telah diinput juga. Begitu juga dengan jumlah dan harga. Harga dikali jumlah sama dengan merupakan total. Dan pajaknya adalah untuk memperingati total. Total dapat diketahui dengan perhitungan di atas. Selanjutnya, if. If merupakan percabangan bertipe jumlah. Jumlahnya lebih besar sama dengan 3. Jika lebih besar sama dengan 3, maka mendapatkan diskon potongan harga. Jika kurang, maka tidak mendapatkan diskon potongan harga. Ini merupakan proses perhitungannya. Bonus sama dengan total dikurang diskon. Hasil dari total pembayaran dikurang harga diskon dari konstanta yang telah ditentukan. Selanjutnya, silahkan bayar di sini. Ini merupakan baris supaya kita dapat membayar sesuai dengan yang telah kita beli. Selanjutnya adalah perulangan. Nah, perulangan di sini tuh berfungsi sebagai not atau catatan. Lalu di nomor 91 ada while, yang dimana jika bayar kurang dari total, maka sama dengan saldo. Nah, di sini pada saat kondisi di mana total jumlah pembayaran yang kita lakukan itu masih kurang atau tidak mencukupi. Lalu ada cout, saldo Anda kurang, silakan bayar lagi. Nah, ini untuk mengeluarkan huruf saldo apabila saldo kurang. Lalu ada in kurang, yang dimana fungsinya untuk mendeklarasikan karakter yang diketikkan pada keyboard akan dibaca dan disimpan sebagai variabel kurang. Lalu ada bayar plus sama dengan kurang. Ini untuk menambah biaya yang kurang. Lalu kita masuk ke dalam proses kembalian, yaitu kembalian sama dengan uang yang dibayar dikurang total biaya belanja. Di sini cout uang yang Anda bayar. Fungsi simbol ini atau garis miring T itu untuk spasi atau satu garis miring T itu berfungsi sebagai satu spasi. Nah, pada saat
see out uang yang Anda bayar itu untuk memunculkan tulisan. Nah, di sini bayar untuk mendeklarasikan uang yang dibayar secara otomatis. Dan pada see out uang kembalian, ini berfungsi sebagai spasi dan satu garis miring T-nya itu berfungsi sebagai satu spasi. Dan pada see out-nya itu berfungsi untuk memunculkan tulisan uang kembalian. Dan pada kembalian ini untuk mendeklarasikan uang kembalian secara otomatis. Yang terakhir ada see out INDL. Ini yang itu untuk enter ke bawah agar pemrogramannya rapi. Lalu ada selanjutnya ada see out Y sama dengan ya, T sama dengan tidak. Nah, itu berfungsi sebagai keterangan huruf Y yang menyatakan iya dan huruf T-nya menyatakan tidak. Dan pada see out, apakah Anda ingin memesan lagi? Yang Y atau T itu untuk memunculkan huruf. Apakah Anda ingin memesan lagi? Jika memesan lagi, maka tekan tombol Y. Dan jika tidak, dapat menekan tombol T. Dan pada see in back di sini, see in back, ini berfungsi untuk mengembalikan layar ke awal apabila menekan tombol Y. Nah, pada while, back sama dengan Y besar, back sama dengan Y kecil. Ini untuk memesan lagi, maka bisa menekan huruf besar Y atau huruf kecil Y. Di sini, jika kita tidak ingin memesan lagi, maka akan muncul see out, terima kasih telah memesan barang di komputer store. Lalu ada return 0, ini untuk mengakhiri program. Baiklah, kita akan menjalankan programnya. Nah, di sini masukkan nama Anda. Jadi saya coba masukkan nama saya, Susi, dan akan tersedia pilihan barang yang telah kita inputkan tadi. Jadi ada 5 pilihan. Di sini silakan masukkan pilihan perangkat Anda berdasarkan nomor. Jadi saya coba pilih nomor 3, yaitu RAM 8 GB seharga Rp489.000. Lalu jumlah perangkat yang dibeli, saya coba 1 perangkat saja. Dan akan tertera nama pemesan Susi benar. Pilihan perangkat memilih RAM 8 GB itu benar. Jumlah perangkat 1 buah, harga perangkat Rp489.000 dikali 1. Pajak toko sebesar Rp24.450 karena PPN-nya itu sebesar 5%. Sehingga total pembayarannya menjadi Rp513.450. Silakan bayar di sini. Saya coba bayar 500.000. Dan yang terjadi adalah saldo Anda kurang. Silakan bayar lagi. Karena total pembayaran yang seharusnya itu sebesar Rp513.450. Tetapi saya membayarkannya sebesar Rp500.000 sehingga saldo Anda kurang, silakan bayar lagi. Jadi saya coba bayar 200.000. Nah, di sini tertera seluruh jumlah bayaran yang kita lakukan. Jadi ini uang yang Anda bayar sebesar Rp700.000 dan uang kembaliannya sebesar Rp186.550. Dan ada pertanyaan, apakah Anda ingin memesan lagi? Karena saya ingin memesan lagi, maka saya inputkan Y besar. Nah, akan kembali ke awal lagi dengan memasukkan nama. Saya masukkan kembali. Saya pilih nomor 3 kembali. Dan untuk jumlah perangkat, saya coba pilih 3 perangkat. Dan di sini akan tertera harga perangkat Rp489.000 dikali 3, pajak tokonya menjadi Rp73.350, total pembayaran menjadi Rp1.540.350. Karena kita membeli perangkatnya lebih dari 2, maka akan mendapatkan diskon potongan harga sebesar Rp300.000. Sehingga total pembayaran setelah diskon itu menjadi Rp1.240.350. Jadi saya bayarkan Rp1.240.000.
Rp10.350. Nah, karena kita melakukan pembayarannya sesuai dengan total pembayaran, maka uang kembaliannya 0. Dan di sini, apakah Anda ingin memesan lagi? Karena saya tidak ingin memesan lagi, maka saya inputkan T besar. Dan ketika kita menginputkan T besar, maka akan terima kasih telah memesan barang di komputer store. Jadi beginilah program yang kami buat. Sekian dari kami kelompok 10. Terima kasih.